balik lagi bersama gue Nathan di Kapan Lagi Jaga Jarak. Halo bro, Nathanael. Gila gue berasa tua banget di bilang veteran. Menarik banget nih kan. Beberapa waktu lalu nih Bang ya. Ya. Akhirnya lu mendapatkan anugerah lah dari Yang Maha Kuasa gitu kan, dimana istri lo akhirnya melahirkan gitu kan. Walaupun berada di tengah kondisi pandemi gitu. Nah itu selama berada di rumah gitu kan dan menerapkan protokol kesehatan, Bang Indra ngelakuin hal apa aja sih supaya menghindari hal-hal jenuh, bosan atau stres gitu loh bersama sang istri? Di rumah kita ngapain ya? Nonton film, terus baca buku, olahraga masih. Paling kita luangkan waktu buat keliling-keliling di komplek, di taman gitu ya, keliling. Tapi tetap jaga protokol kesehatannya. Terus kebetulan kemarin juga pas hamil itu 1 bulan sekali tetap harus kontrol ke dokter kan ya? Iya betul. Tetap harus kontrol ke dokter. Nah paling pas jadwal kontrol ke dokter itu kita manfaatin untuk jalan-jalan keliling Jakarta tapi di mobil aja. Di mobil aja, jadi muter. Nggak keluar ya? Enggak, muter ngeliat situasi Jakarta. Oh ini tempat biasa nongkrong nih, tapi kita nggak nongkrong, cuma ngelewatin doang. Gitu kan. Terus ya begitu beberapa restoran udah boleh dine in tapi kapasitasnya setengah dari kapasitas normal, kita tetap jalan tetap makan di restoran yang biasa kita makan. Kita pengen keluar, pengen makan, kita makan. Jadi benar-benar yang nggak terlalu overprotective, tapi kita tetap waspada aja gitu. Jadi bukan benar-benar total di rumah, kita nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, nggak sih. Kita masih kadang-kadang berkunjung ke rumah keluarga juga ada masih. Tapi yang jelas tetap jaga protokol menjaga kesehatannya tadi. Gitu. Bang Indra sendiri sempat melakukan riset, ya. Maksudnya riset secara mandiri gitu kan, nyari-nyari. Ini kalau ibu hamil nih apa aja sih yang harus, misalnya pantangannya gitu kan, yang harus dikhawatirkan apa, dan kalau misalnya amit-amitnya gitu ya, ada ibu hamil yang kena COVID gitu kan, itu penanggulangannya seperti apa aja, itu sempat nyari tahu nggak sih hal kayak gitu? Terus terang enggak ya? Terus terang enggak. Tapi maksudnya karena kita tetap konsultasi dengan dokter kan ya. Konsultasi dengan dokter. Jadi memang dokternya juga udah ngasih tahu bahwa situasi sekarang memang harus waspada. Terus ibu hamil itu rentan terutama di trimester ketiga. Karena memang trimester ketiga itu adalah kondisi di mana ibu hamil sedang rendah-rendahnya antibodinya. Nah, otomatis mungkin yang lebih banyak riset itu justru istri sebenarnya. Jadi dia riset, dia kasih tahu begini. Nah, gua tuh lebih banyak dapat informasi justru dari istri soal masalah tadi. Justru di minggu ketiga, ini agak melenceng sedikit. Di minggu ketiga kehamilan istri itu justru kenanya yang lain nih gitu. Ya amit-amit, kita juga nggak berharap kena COVID gitu, enggak. Kena yang lain, Bell's palsy, pernah dengar nggak? Bell's palsy itu adalah pelemahan saraf ketujuh dari saraf muka. Itu tiba-tiba muka istri itu sebelah tuh nggak ada ekspresi. Dan itu disebabkan oleh virus juga. Oh iya. Nah itu gue nggak banyak cerita sama teman-teman, nggak banyak sharing, juga istri juga nggak banyak sharing sama teman-teman. Kayaknya gue baru ngobrol di sini. Jadi itu ternyata memang kondisi ibu hamil di trimester ketiga itu lagi lemah-lemahnya. Nah kemarin istri kenanya justru si Bell's palsy itu. Jadi benar-benar lama itu bro. Itu sekitar mana udah mau lahiran lagi kan, itu sekitar 1 bulan tuh. 1 bulan pas lahiran kemarin belum normal 100%, 90-an% lah. Belum normal 100%. Jadi itu kalau kita lihat kasat mata gitu ya, kalau kita ketemu kasat mata, kita mikirnya pasti ini kena stroke nih gitu. Mirip banget sama orang kena stroke gitu. Tapi bukan stroke. Ya, mirip kayak orang kena stroke, jadi sarafnya sebelah mati. Tapi bukan stroke, namanya Bell's palsy. Dia virus. Jadi ada cairan gitu di saluran saraf ketujuh buat ke wajah. Nah itu karena ada virus di jaringan saraf itu, akhirnya antibodinya naik kan? Iya. Antibodinya naik, cairannya juga numpuk di situ, akhirnya sarafnya nggak bisa kerja, mati tuh wajah. We must be wild and free.